Shalom dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Kita bertemu dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Karena itu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah dan bersama-sama dengan kami membuka ibadah ini. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon kehadiran-Mu lewat Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa maksud firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami datang hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang datang pada kita pada siang hari ini terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Juru Selamat, yakni Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah kita yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan dapat melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita dengan tema Tahirkanlah Kami. Sekali lagi, khotbah kita dengan tema Tahirkanlah Kami. Hari ini wajah Pertiwi menjadi muram melihat badut politik lagi memainkan jurus silat lidah, mempermainkan kata-kata yang indah demi sebuah demokrasi. Tapi di balik semua kata yang indah itu, sebetulnya penuh dengan bayang-bayang yang semu untuk menutupi dosa-dosa mereka. Mereka menggunakan tangan pers untuk membuat image bahasa mereka itu adalah pejuang. Kendala kebenaran, pembela kebenaran. Yang paling norak Bapak, Ibu, dan saudara adalah mereka mengaku paling reformatis dalam kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tradisi ini, kultur bangsa ini? Sekali lagi, apakah tradisi seperti ini kultur bangsa kita? Budaya yang tidak berani mengakui kesalahan dan dosa mereka adalah mereka yang tidak bertanggung jawab. Mengapa mereka melempar batu sembunyi tangan, mewujudkan tangan orang lain dan membersihkan diri mereka sendiri? Perilaku inilah yang dikecam oleh Tuhan pada saat itu. Yesaya mengakui diri sebagai orang yang berdosa, yang tidak pantas
dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dia katakan dalam Yesaya 6 pasal 5 demikian, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis di bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Memang pengakuan ini agak sangat susah ditemukan dalam para pemimpin kita, juga para anggota dewan yang terhormat. Susah untuk ditemukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka mengklaim dirinya paling bersih. Mereka mengklaim dirinya orang yang paling suci. Mereka mengklaim mereka orang-orang yang sangat-sangat jujur. Padahal mulut mereka penuh dengan tipu muslihat yang mereka lakukan seperti itu. Tangan mereka mungkin penuh dengan darah, dan mata mereka penuh dengan prasangka curiga. Ini yang membuat mereka semua terjerat. Mereka tidak memiliki jiwa ksatria. Bahwa kondisi ini serupa yang adalah akibat dari ulah-ulah mereka sendiri. Seperti yang terjadi di zaman Yesaya, di mana para pemimpin politik dan pemimpin agama kerap kali hanya mengobrol kata-kata yang untuk membohongi rakyatnya atau umatnya. Zamannya Yesaya seperti itu. Mereka dijadikan tumbal dan dijadikan bahan lempar sembunyi tangan. Bukankah yang terjadi di zaman Yesaya juga terjadi sekarang ini di zaman kita? Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan Yesaya adalah agar kita mau bercermin bahwa kita juga orang yang najis bibir dalam setiap kehidupan kita. Ajakan ini seharusnya dimengerti agar kita mau menjadi ksatria, pemberani, yang mengakui kesalahan-kesalahan dan tidak menimpa dosa ini kepada orang lain. Ini juga ditegaskan oleh Petrus ketika ia melihat peristiwa penangkapan ikan atas perintah Yesus. Dia menyebut Tuhan merupakan seruan pengakuan bahwa dirinya orang yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang sangat-sangat berdosa di hadapanmu. Belajar dari pengalaman iman Yesaya dan Petrus ini, kita bisa menyampaikan bahwa saat berjumpa dengan Tuhan, kita harus jujur, mengaku kesalahan-kesalahan kita. Kita ini adalah manusia yang berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dari segala dosa dan keterpurukan kita. Keterpurukan seperti inilah
yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan seperti elit kita yang dihormati, yang hanya merebut kekuasaan dalam menjual hati nurani mereka sendiri. Semoga kita tidak menjadi orang-orang seperti yang saya sebutkan di atas. Karena itu kita harus berbeda dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Bapa, berilah para murid Kristus pikiran yang sangat-sangat jernih. Harus mengakui kesalahan-kesalahan kita. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada dua hal saja yang saya sampaikan. Yang pertama, kita harus berhati-hati di dalam semua gerak langkah kita. Yang kedua, kita harus berdisiplin. Berdisiplin sangat penting dalam mengupayakan sakit COVID ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita punya prinsip. Kalau kita sudah yakin dan percaya atas kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, itu merupakan pengakuan yang sangat-sangat penting. Kasih itu adalah pembebas. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Di tahun 2021. Kami juga bersyukur untuk menganugerah nafas hidup. Kami sadar situasi dunia ini, bahkan tempat di mana kami hidup, di kota Kupang ini, sungguh ada dalam situasi yang sangat sukar, sulit, akibat pandemi virus ini. Kalau kami tetap sehat, itu karena Tuhan terlalu sayang kami semua, dan kami percaya itu. Mari Tuhan, lihatlah setiap hati yang terus mencari hadirat-Mu dalam kehidupannya, baik itu sebagai pribadi, baik itu sebagai keluarga. Pilihlah dan layakkanlah mereka untuk terus mengalami berkat Tuhan di setiap hari-hari hidup mereka yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang memberikan kepastian iman bahwa hanya karena Tuhan Yesus kami sehat, bisa mendapat kesembuhan, dan selalu ada masa depan, selalu ada pemulihan. Saat ini kami ada dalam kesulitan, teristimewa kesakitan, krisis kesehatan, dan krisis ekonomi. Hari ini Tuhan, firman-Mu telah menolong kami, supaya kami berubah dari kehidupan kami, untuk selalu memiliki harapan hanya pada Tuhan, karena kuasa Tuhan terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan Bapak Klasis dengan majelis Klasis. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga dalam hidup ini hanya Engkau-lah tempat perteduhan kami. Inilah doa dan harapan kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami.
Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat memulai hari yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.